Melanjutkan episode sebelumnya, tempat yang dikunjungi Godai berikutnya adalah pore-pore tokonya Pak Ujang. Kembalinya Godai membuat Pak Ujang dan Nana merasa lega setelah kecemasan menghantui dengan cukup lama. Setelah menikmati wedang murahan buatan Nana, Godai tiba-tiba bergegas pergi. Hal ini membuat Nana terkejut. Ia tidak rela melihat Bang Godai yang sangat ia idolakan pergi begitu saja di tengah situasi yang genting ini. Godai menjelaskan bahwa ia harus pergi ke beberapa tempat sebelum akhirnya melanjutkan petualangannya. Mendengar rencana Godai untuk berpetualang, Pak Ujang tentu saja sangat mendukung keputusan Godai tersebut. Biasanya Pak Ujang akan bercanda setiap kali Godai mengaku sebagai si Mutan 04. Tetapi kali ini pengakuan Godai membuatnya terkejut. Tampaknya kali ini ia benar-benar mengakui kebenaran tersebut, karena situasi yang sangat serius ini tidak memungkinkan untuk bercanda. Terlebih lagi, Godai benar-benar akan pergi untuk melanjutkan petualangannya ke tempat yang jauh. Mata Pak Ujang pun berkaca-kaca, merasa terharu karena sosok yang ia kagumi selama ini ternyata adalah orang terdekatnya. Hari itu, ia baru menyadari bahwa itu mungkin hari terakhir ia melihat Godai sebagai kesatria kuga. Berpindah ke Kaoru yang mendengar suara langkah kaki yang ternyata berasal dari Tante Sita Tomawar yang menuju ke ruangan tersebut. Ia sudah menduga kedatangan Kaoru. Kaoru kemudian menanyakan tujuan dari kegelapan terbesar dan keterkaitannya dengan lembaran yang ia temukan. Namun jawabannya tetap sama seperti setiap pertemuannya dengan Kaoru. Bahwa Linto akan menjadi seperti Grongi. Di sini, Mbak Tato Mawar menyatakan ideologinya bahwa jika Kaoru benar-benar seorang kesatria, seharusnya ia tidak memburu sesama Linto. Maksudnya, sesama Linto atau manusia seharusnya tidak saling menyakiti atau membenci satu sama lain. Karena jika saling menyakiti dan saling membenci, itu merupakan perwujudan dari sifat Grongi. Kaoru mendesak tante itu untuk memberikan jawaban tentang lembaran tersebut. Namun saat Kaoru mendekat, tante itu tiba-tiba melontarkan sesuatu dan kemudian pergi. Kaoru pun mengejarnya di tengah hujan deras. Sambil menembakkan beberapa peluru penghancur saraf yang telah ditingkatkan berkali lipat sebagai ungkapan rasa kekesalannya. Kaoru merasa frustrasi karena ia tidak mendapatkan jawaban yang pasti mengenai tujuan dari sosok wanita monster yang memiliki jiwa bunga mawar. Nama dari tante ini adalah Baruba, dan ternyata ia menaruh hati pada Kaoru sejak pertama bertemu. Meskipun telah bertemu berkali-kali, ia terus membiarkan Kaoru hidup dan tidak pernah menunjukkan wujud Gronginya. Dan sepertinya Baruba sengaja membiarkan pergerakannya diketahui oleh kamera keamanan di sekitar distrik tersebut. Karena ia sebenarnya ingin bertemu dengan Kaoru. Sesuai dugaan, Kaoru mencarinya. Baruba adalah Grongi pertama yang berbicara dalam bahasa Jepang, namun kali ini ia kembali menggunakan bahasa Grongi untuk mengungkapkan perasaannya. Tentu saja ia tidak ingin Kaoru memahaminya, karena ia sadar bahwa mustahil bagi dirinya untuk dipahami. Pertemuan yang ia inginkan dan senyuman yang ia berikan bagaikan sebuah harapan yang tak berujung. Jadi jangan salahkan Kaoru jika ia merasa kecewa, karena Baruba sendiri yang menempatkan dirinya untuk dikecewakan. Ada batasan di relung hati yang membuatnya mustahil meraih balasan cinta yang utuh. Meski seluruh jiwanya mendamba dalam keheningan. Antagonis cantik bertato mawar akhirnya kalah dan membiarkan tubuhnya tenggelam dalam kesedihan. Tujuan sukunya gagal, prajuritnya yang habis, cinta yang ditolak. Ini menandakan akhir dari perjalanan hidupnya yang miris. Di sisi lain, tampaknya Dagufa mengetahui kepergian rekannya tersebut. Berpindah ke TK Wakaba. Bukan hanya orang dewasa yang terlihat bingung dengan keadaan tersebut, tetapi anak-anak pun merasakan kekhawatiran yang sama. Mengetahui bahwa nomor 4 telah dikalahkan, Minori berusaha menenangkan anak-anak dengan mengatakan bahwa nomor 0 akan segera lenyap. Tak lama setelah itu, ia mendapat telepon dari rekan guru Keiko Sensei yang sedang mempersiapkan diri untuk persalinan. Seperti yang dirasakan oleh banyak orang, Minori juga merasa khawatir. Namun keyakinan luar biasa yang ia miliki terhadap abangnya mendorongnya untuk memberikan semangat kepada Keiko Sensei. Karena sudah saatnya, Godai memberitahu anak-anak bahwa dirinya akan pergi berpetualang keliling dunia dan tidak akan kembali. Hujan yang belum reda membuat langit biru tak kunjung muncul. Di mana hal ini menimbulkan keresahan di hati anak-anak. Namun Godai meyakinkan mereka bahwa hujan ini pasti akan berakhir. Sementara itu Kaoru mengabarkan ke markas besar bahwa ia telah berhasil mengalahkan Grongi bertato mawar. Mendengar hal tersebut pihak kepolisian merasa lega dan mereka kini sedang berusaha menyelesaikan sistem deteksi untuk mengetahui posisi nomor 0.
Godai kemudian menuju tempat Sakurako. Saat mereka bertemu, terjadi kecanggungan antara keduanya. Sakurako rupanya telah menduga bahwa Godai akan pergi berpetualang ketika mengalahkan musuh terakhirnya nanti. Rasa cemas akan kehilangannya membuat Sakurako berpesan padanya menggunakan kata-kata puitis yang tentu dimaksudkan agar Godai tidak kehilangan kendali dalam menggunakan wujud terkuatnya. Walau mereka hanya teman, namun terlihat Sakurako sangat galau jika kehilangan Godai. Di tengah hujan dingin, mereka berharap hilaf sebelum berpisah. Namun tak lama setelah itu Kaoru menghubungi Godai untuk memberitahukan bahwa makhluk nomor 0 mulai bergerak. Di sisi lain, Sakurako terlihat begitu sedih layaknya seorang kekasih yang ditinggal pergi. Karena selama ini hanya Godai yang menjadi sosok terdekat baginya. Momen kebersamaan mereka begitu berharga, seolah tak terwakilkan dengan kata-kata. Namun semua itu mulai sirna oleh hujan yang menyirami kesedihan dan luka akan kenangan yang ada sembari Godai pergi meninggalkannya. Sementara di Nagano pada malam harinya si Dagufa kembali melakukan penyerangan besar-besaran. Melalui sambungan radio, Ijah mengumumkan bahwa perangkat sistem radar yang baru saja selesai dibuat telah mendeteksi pergerakan nomor 0. Yang ternyata kini sedang menuju ke kota Matsumoto. Singkat cerita sekitar pukul 10 malam, Dagufa telah membumi hanguskan kota tersebut. Godai yang telah sampai di lokasi berusaha menghantam Dagufa dengan sepeda motor. Namun ternyata Dagufa tiba-tiba bisa berpindah tempat. Selain kemampuan morphing atau pyrokinesis, Dagufa juga memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Hal inilah yang memungkinkan Dagufa untuk melakukan perjalanan dari Tokyo ke Nagano hingga ke berbagai penjuru Jepang dalam sekejap. Tak hanya itu, ia juga memiliki kemampuan telepati. Saat menyatakan konfrontasinya pada Godai untuk berduel di tempat legendaris, Kurogatake, Dagufa mengakhiri aksi kotornya setelah bertemu Godai. Godai bersama Kaoru segera menuju ke area pegunungan Kurogatake di Nagano. Singkat cerita, mereka tiba di Nagano sekitar pukul 6 pagi dengan tempat yang dipenuhi hujan salju. Berbeda dengan Dagufa yang hanya membutuhkan sekejap waktu. Godai dan Kaoru memerlukan waktu sekitar 8 jam perjalanan. Perjalanan mereka dimulai sejak Dagufa menyatakan tantangan duel sekitar pukul 10 malam kemarin. Godai kemudian memberitahu Kaoru bahwa menurut hasil pemeriksaan dari Tsubaki bahwa luka pada sabuknya masih belum pulih sepenuhnya. Godai meminta Kaoru untuk menembakkan peluru tepat pada bagian sabuknya, sebagai langkah pencegahan jika ia berubah menjadi makhluk kegelapan yang tak terkendali. Melihat ketulusan dan tekad Godai untuk mencegah kengerian itu, Kaoru mengungkapkan perasaannya. Ia tidak ingin Godai memilih jalan hidup yang berbahaya, karena ia memahami bahwa yang Godai inginkan hanyalah berpetualang. Kaoru merasa sangat bersalah karena telah membawa Godai ke dalam situasi yang mengerikan ini. Namun Godai tidak mempermasalahkan itu. Ia juga ingin penjajahan oleh Grongi harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian seperti saat pertama kali ia memperlihatkan perubahan wujudnya kepada Kaoru. Godai akhirnya menjadi kesatria kegelapan yang sesungguhnya. Godai pun pamit pada Kaoru dan melangkah menuju lokasi pertempuran demi mengantarkan kemenangan bagi seluruh rakyat, demi menciptakan kemerdekaan yang berdaulat, adil dan makmur. Kuga wujud ultimate pun bertemu dengan raja dari suku Grongi yaitu Dagufa. Dagufa berubah ke wujud Gronginya dan menyerang Godai. Godai pun meniru jurus yang digunakan Dagufa. Dan terjadilah pertempuran dahsyat sepanjang sejarah. Hasil pertempuran di ranah bersalju pun tidak dapat diketahui karena dua raja dari masa lalu itu saling terkapar dalam wujud manusianya. Di tengah badai salju, Kaoru terus mencoba menghampiri tempat pertempuran. Kemudian ia pun berteriak dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Esok harinya Shin berpindah ke markas kepolisian, di mana Kaoru dan anggotanya sedang membereskan harta benda mereka. Diketahui mereka naik pangkat dan akan dipindah tugaskan ke tempat lain oleh sang jenderal.
Berpindah ke warungnya Pak Ujang, di mana Nana akan memulai audisi baru untuk bakat aktingnya. Sementara Kaoru mengunjungi Mulyani yang sedang bermain dengan anaknya di taman. Setelah sekian lama sibuk bekerja untuk memberantas Grongi, ia pun mendapatkan cuti panjang dan bisa menghabiskan waktu lebih lama bersama anaknya. Kerja keras dan kontribusinya membuahkan hasil. Sehingga Kaoru pun mengucapkan banyak terima kasih sebelum ia pindah tugas nanti. Mulyani juga mengatakan kalau liburannya akan dimanfaatkan untuk bermain ke Disneyland esok harinya selama beberapa hari. Berpindah kembali ke warung Pak Ujang yang didatangi Jin. Jin mengatakan kalau beberapa hari ke depan ia juga akan liburan ke Disneyland. Baru diketahuilah kalau mereka sudah menjalin hubungan dan Jin sang bule Perancis beruntung mendapatkan janda cantik beranak satu ini. Tak lama Pak Kanzaki guru Godai juga mendatangi tempat itu. Bersama mereka merindukan Godai yang entah di mana keberadaannya sekarang. Lalu Shin berpindah ke tempatnya Tsubaki. Dari awal ia telah meneliti amademnya Godai akan mendapatkan kekuatan yang sangat kuat. Karena Godai dapat mengendalikan kekuatannya dengan hati suci dan jiwa polosnya, maka ia dapat mengendalikan Kuga Ultimate. Sebaliknya jika ia tak dapat mengendalikan kekuatannya, maka ia akan menjadi mesin penghancur dengan wujud Kuga Ultimate bermata hitam. Walaupun anak yang polos, Godai sekarang sudah tak terbebani lagi dengan tugas beratnya. Dari dua orang yang mengatakan Godai berpetualangan didapatlah kesimpulan kalau Godai memenangkan pertempuran dengan Dagufa. Selanjutnya Kaoru mengunjungi Minori adiknya Godai, di mana anak-anak TK itu sekarang sudah bersuka cita karena kekalahan Grongi. Walaupun sempat bersedih karena tidak akan bertemu Godai lagi, namun Minori berusaha tetap tegar. Sampai suatu ketika seorang bocil menanyakan si makhluk 04 yang sudah tak pernah terlihat lagi. Minori mengatakan kalau tugasnya sudah berakhir sebagai pahlawan karena sudah tak ada lagi teror dari mutan yang bernama Grongi. Tak lama Keiko Sensei pun datang dan membawa bayinya. Para bocil pun bersuka cita dengan kedatangan keluarga baru. Selanjutnya Kaoru mengunjungi Sakurako yang sedang berada di tempat penelitiannya. Walaupun terlihat sedih kehilangan Godai, namun Sakurako tampak tegar dan kuat. Ia percaya Godai akan melindungi senyuman setiap orang. Ia ingin setiap orang berbahagia. Dengan terkalahkannya para mutan Grongi, berakhirlah tugas Godai sebagai sang ksatria. Bahkan Gouram sang pelayan pun sekarang hanya jadi batu tua yang tak berguna. Namun batu itu akan dikenang sebagai prasasti sejarah. Bukti pahlawan 04 pernah ada di zaman ini mengalahkan Grongi dan mewujudkan perdamaian abadi. Arti kata Godai adalah seorang pahlawan super yang dapat mengubah sejarah. Shin kemudian berpindah ke tepi pantai yang indah. Terlihat seorang pemuda melihat bocah-bocah yang di sekitar pantai sedang berantem. Ternyata pemuda itu adalah Godai yang sudah berada di sebuah pantai area negara Spanyol. Seperti biasa, ia akan tetap menjaga senyuman semua orang. Ia menghibur para bocah itu sehingga mereka pun berdamai. Akhir petualangan bukanlah akhir dari kisah Godai sang petualang. Dengan kekalahan Grongi tugas Godai sebagai Kuga pun berakhir. Namun ia kembali tugasnya melanjutkan perjalanan hidupnya masih tetap dijalani menjadi seorang jenderal perang. Tak hanya itu ia juga berhasil menjadi seorang pelari maraton yang populer yang tentunya Shin ini bukanlah lagi dari bagian film Kuga. Namun itulah pesan yang dapat diambil dari film Kuga yang episode resminya berjumlah 49 episode ini. Pesan utama yang dapat diambil dari film ini adalah pentingnya keberanian, harapan, dan kemanusiaan dalam menghadapi tantangan hidup. Seberapapun besar dan menakutkannya, Godai Yusuke sebagai Kuga menunjukkan bahwa menjadi pahlawan bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang memiliki hati yang tulus untuk melindungi orang lain. Meskipun itu berarti menanggung rasa sakit dan beban besar sendirian. Serial ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk membawa kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya. Meskipun di tengah-tengah kekacauan dan ketakutan. Dengan kerjasama, kepercayaan, dan tekad yang kuat, kita dapat mengatasi kesulitan sambil tetap menjaga kemanusiaan kita. Pada akhirnya, Kamen Rider Kuga adalah pengingat bahwa bahkan di tengah kegelapan, cahaya kecil dari harapan dan kebaikan hati dapat menjadi kekuatan terbesar untuk membawa perubahan positif. Akhir petualangan mengantarkannya pada perdamaian abadi. Begitupun para penonton film ini dulunya yang sekarang sudah pada tua. Mungkin ketika kecil di depan televisi di hari Minggu pagi kita menonton betapa menariknya pertempuran Kuga.
Namun setelah dewasa, kita baru sadar kalau pesan Godai untuk berkelana adalah mengisi kehidupannya dengan cara yang akan ia kenang sendiri. Karena suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Setiap kenangan pasti punya cerita, jangan bersedih itu telah berlalu. Namun berbahagialah itu pernah terjadi. Sekian video kali ini. Tamat.